Nah, ini kita pastikan satu-satu lagi. Kalau sudah, langkah berikutnya kita kirim berkas. Klik di sini, kirim berkas. Anda yakin kirim berkas sekarang? Kita klik ya. Oke, data Anda berhasil diajukan. Kemudian kita bisa klik tutup. Berdasarkan pada analitik channel YouTube calon guru yang saat ini sudah memiliki 214.000 subscriber, 70% diantaranya adalah terdiri dari guru, baik itu PNS maupun guru honorer. Nah, sobat semuanya, saat ini ada momentum guru penggerak. Ayo sobat semuanya, asalkan kalian itu berada pada daerah sasaran guru penggerak dan juga memenuhi syarat, silahkan segera daftar saja untuk Indonesia yang lebih baik. Pada video ini saya memberikan tutorial lengkap tentang bagaimanakah cara mendaftar guru penggerak tahun 2021. Mulai dari langkah 1 yaitu melengkapi kurikulum vitae dan juga langkah 2 yaitu mengisi IC. Dikarenakan video ini cukup panjang, maka teman-teman silahkan cek di bagian deskripsi. Sudah saya sediakan daftar isinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, seperti pada janji saya pada video saya sebelumnya, bahwa jika untuk guru penggerak yang angkatan 5 sudah buka, saya akan berbagi tutorial lengkap tentang bagaimanakah cara mendaftar guru penggerak. Nah, pada video ini kita akan berbagi tutorial lengkap tentang bagaimanakah alur dan tahap-tahap secara langsung untuk mendaftar di program guru penggerak yang angkatan 5. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, sebelum kita mendaftar di guru penggerak, baik itu angkatan 5 maupun angkatan 6, langkah pertama, ini adalah kita ngecek dulu ya, apakah daerah kita ini menjadi daerah sasaran untuk guru penggerak, baik itu angkatan 5 maupun angkatan 6. Nah, misalkan untuk saat ini adalah momentum pembukaan pendaftaran untuk guru penggerak angkatan 5. Di sini kita bisa cek teman-teman, yaitu di sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id, kemudian kita enter. Selanjutnya, di sini kita pilih di sini, guru penggerak ya, kita klik. Nah, maka kita akan dibawa ke halaman ini. Untuk guru penggerak yang angkatan 5, ini kita bisa klik pada bagian unduhan. Berikutnya di sini kita scroll ke bawah, kita pilih angkatan 5. Kalau nanti angkatan 6, kita pilih yang angkatan 6. Karena sekarang angkatan 5, kita klik angkatan 5. Nah, di sini ada surat keputusan rekrutmen calon guru penggerak. Ini kita bisa klik di sini, mengunduh surat keputusan. Nah, di sini kita pelajari untuk berkas apa saja yang nanti akan kita upload ya. Nah, di sini teman-teman. Kemudian untuk daerah-daerah sasaran yang guru penggerak angkatan ini adalah disampaikan di sini. Nah, di sini saya bisa mendaftar untuk guru penggerak yang angkatan 5 dikarenakan di sini untuk yang Kabupaten Ngawi ini adalah masuk daerah sasaran ya pada Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, di sini nanti kita akan mengupload berkas-berkas yang perlu kita siapkan sedari sekarang. Yaitu di sini ada hal ini teman-teman, ini adalah yang harus kita upload ya nanti. Oke, berikutnya setelah kita mengetahui daerah kita, ini adalah menjadi sasaran untuk daerah guru penggerak. Maka berikutnya, di sini adalah teman-teman, berikutnya kita unduh surat rekomendasi dan juga surat dukungan. Nah, di sini masih pada angkatan 5, teman-teman perhatikan, di sini sebelah kiri ada surat rekomendasi dan surat dukungan. Surat rekomendasi ini kalian tinggal klik di sini, maka otomatis akan terunduh. Begitu juga dengan surat dukungan. Ini otomatis akan terunduh. Nah, setelah di sini untuk berkas ini sudah terunduh, maka berikutnya kita isi. Kemudian kita scan PDF. Jadinya untuk surat dukungan nanti seperti ini. Surat dukungan atau surat izin kepala sekolah. Nah, ini kita lengkapi sesuai dengan format yang ada. Kemudian untuk surat dukungan, surat rekomendasi calon guru penggerak ini juga kita isi sesuai dengan format yang telah diberikan ya. Semua harus sesuai dengan format yang ada.
Kemudian untuk penanggalan, kita buat penanggalan pada saat sekarang ini. Nah, di sini berkas-berkas yang kita siapkan, ini ada kartu identitas, kemudian kita siapkan juga ijazah, kemudian eh, di sini surat dukungan kepala sekolah atau rekomendasi. Nah, ini ya. Kemudian kalau misalkan sudah, berikutnya teman-teman kita login. Kita login dan melakukan pendaftaran. Ketika kita ingin login, ini ada berbagai banyak cara ya untuk kita masuk. Kita bisa masuk pada ketikan kata kunci SIM PKB, kemudian kita enter. Berikutnya, di sini kita bisa mengakses gtkbelajar.kemdikbud.go.id atau di sini portal layanan GTK Kemdikbud ya. Kita bisa masuk menggunakan akun SIM PKB kita. Nah, di sini kita masukkan surel dan juga password ketika mau login ke SIM PKB. Berikutnya, setelah kita masukkan surel dan password, ini kita login atau masuk ke SIM PKB. Kita akan masuk ke SIM GPO. Di sini ada menu pop-up, ini kita bisa baca dan juga kemudian kita tutup. Berikutnya, ini kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada kartu program guru penggerak. Ini kita bisa klik di sini. Maka akan ada tampilan yang seperti ini, teman-teman. Atau kita juga bisa memakai cara yang kedua untuk loginnya. Ketika kita ketikkan kata SIM PKB, kata kunci, kita masuk ke portal layanan GTK Kemdikbud. Berikutnya, pada tampilan ini, kita bisa scroll ke bawah, kemudian di sini ada guru penggerak. Ini kita klik masuk. Dan di sini kita langsung masuk ke GTK guru penggerak ya. Kemudian, berikutnya kita masukkan akun SIM PKB kita, username, surel, dan juga passwordnya ya. Kemudian kita bisa klik masuk. Nah, berikutnya, jika di daerah kita ini sudah dibuka pendaftaran dan termasuk dalam daerah sasaran, maka di sini akan ada tampilan seperti ini. Selamat datang atas nama kita. Saat ini Anda belum terdaftar di dalam program guru penggerak. Silahkan klik tombol di bawah ini untuk melakukan pendaftaran. Nah, pada tahap ini, kita klik tombol ini, daftar sekarang. Kita klik. Nah, selanjutnya kita tentukan teman-teman. Pendaftaran calon peserta program guru penggerak. Anda akan mendaftar sebagai calon peserta program guru penggerak sebagai apa? Sebagai calon peserta atau sebagai calon pengajar praktik angkatan 5. Nah, karena saya belum pernah mencoba untuk mendaftar dan belum pernah lulus, karena baru dibuka untuk tahun ini, maka saya mendaftar di calon peserta. Nah, kita klik di sini ya, calon peserta angkatan 5. Kemudian kita tanda tangani teman-teman. Kita tanda tangani di sini saya mengerti dan siap mengikuti seluruh kegiatan sebagai peserta program guru penggerak. Kita klik di sini, kemudian kita klik daftar. Oke, berikutnya kita sudah sampai pada tahap ini. Nah, di sini kita sudah berhasil mendaftar untuk angkatan 5 ya. Di sini ada angkatan 5. Nah, di sini nanti ada berbagai hal yang harus kita isi teman-teman. Tahap pertama ini kita isi ya. Pada bagian ini, coba kita pelajari bersama. Hai, nama kita. Silahkan lengkapi dan ajukan data CV dan IC. Di bawah ini, paling lambat tanggal 29 Oktober 2021, pukul 23.59. Oke, di sini masuk angkatan 5, Anda sedang di seleksi tahap 1, pendaftaran pendidikan guru penggerak sampai tanggal ini. Nah, di sini status yang tanda pentung ini nanti harus terchecklist teman-teman. Jadi yang terchecklist ini adalah kurikulum vitae dan juga IC. Ini pada bagian langkah kedua ini. Kemudian untuk status syarat sudah dilengkapi diisi ini sudah masuk. Nah, berikutnya di sini ada template teman-teman. Informasi unduh template surat. Sebelum mengisi CV, harap mengunduh dan melengkapi dokumen di bawah ini. Surat dukungan kepala sekolah, dan satu surat referensi, rekomendasi dari kepala sekolah, teman sejawat, komunitas, organisasi, atau ya, ini pilihan. Silakan ketuk tombol di bawah ini untuk unduh suratnya. Nah, di sini yang pertama kita unduh ini, unduh berkas.
Oke, kita cek ini isinya apa. Coba kita ekstrak. Oke, masuknya ternyata di bawah. Nah, ini. Oh ya, surat dukungan kepala sekolah calon peserta, surat rekomendasi calon peserta. Ini adalah sama halnya dengan yang sudah kita unduh di depan tadi dan sudah kita isi ya. Nah, ini nanti kemudian kita isi dan kira-kira tampilannya seperti ini. Surat rekomendasi dan juga surat dukungan atau izin ya. Nah, berikutnya setelah itu maka kita lengkapi teman-teman. Di sini yang pertama ini adalah kurikulum vitae. Kita lengkapi kurikulum vitae pada langkah 1, kemudian nanti kita mengisi IC ya pada langkah yang kedua. Di sini kita akan mengisi dulu untuk yang pertama, yaitu kurikulum vitae. Kita klik di sini. Pada langkah ini Anda harus melengkapi semua informasi biodata diri Anda sesuai dengan format isian yang disediakan. Ini kita klik mulai kerjakan. Nah, di sini informasi pengerjaan kurikulum vitae, siapkan 3 dokumen yang akan diunggah dalam format PDF atau JPG, yaitu KTP, surat dukungan kepala sekolah, dan surat rekomendasi calon guru penggerak. Bacalah setiap bagian secara teliti dan isilah sesuai riwayat hidup Bapak Ibu. Isi setiap keterangan dengan cermat dalam waktu yang ditentukan. Kemudian tekan tombol simpan untuk menyimpan informasi. Tekan tombol kirim untuk mengirimkan CV yang telah Anda dan yang telah ada dan untuk masuk ke tahap berikutnya. Anda memiliki waktu sampai ini teman-teman. Kemudian kita klik saya mengerti dan telah membaca semua informasi yang disebutkan di atas. Kemudian kita klik mulai mengerjakan. Oke, di sini pada bagian kurikulum vitae, kita scroll ke bawah untuk melengkapinya ya, yaitu ada informasi umum, pengalaman mengikuti dan seterusnya ini, sukarelawan. Kemudian kita scroll ke bawah. Oke, yang pertama ini adalah informasi umum. Kita klik di sini. Kemudian di sini ada data-data yang harus kita tambahkan atau dilengkapi. Nah, di sini ada bagian-bagian yang masih kosong. Ini kita lengkapi. Nah, untuk melengkapinya kita klik di sini, ubah atau lengkapi. Kita klik. Oke, kita lengkapi dulu ya. Oke, di sini teman-teman kita isikan pada bagian yang tidak blur ya. Untuk yang di blur ini kita biarkan karena nggak bisa diubah. Untuk nama dan juga nomor UKG ini kita biarkan. Kita lengkapi misalkan di sini untuk nomor induk kependudukan, kemudian nomor WhatsApp, berikutnya email ini kalau misalkan ada pembaharuan kita isi. Kemudian untuk provinsi, kemudian kita isi juga kabupaten ya atau kotanya. Kemudian di sini kita masukkan alamat teman-teman, alamat sesuai dengan yang tertera pada KTP kita. Berikutnya kalau sudah, ini kita scroll ke bawah untuk melengkapi informasi umum yang di bagian bawah. Nah, di sini kita lengkapi juga untuk tempat lahir, tanggal lahir, dan juga asal sekolah serta jenjang sekolah ini nggak bisa diedit. Nah, di sini yang ada tanda bintang ini kita isikan. Kelas yang diajar ini kelas berapa? Oke, misalkan saya isi saja kelas 6. Nah, ini adalah mata pelajarannya. Ini adalah guru kelas ya, karena mata pelajaran ya guru kelas. Kemudian lama mengajarnya ini kita berapa? Tentunya kita sesuaikan ya. Ini adalah saya mengajarnya itu sudah 6 tahun. Kemudian jabatan ini kita pilih apakah wakil kepala sekolah, koordinator mapel atau apa. Nah, di sini saya jabatannya ini adalah di bagian ini adalah sebagai wali kelas. Kemudian jika dirasa sudah benar, maka kita bisa klik simpan. Oke, di sini sudah berhasil ya. Untuk data informasi umum sudah berhasil disimpan. Oke. Kemudian kita bisa scroll teman-teman. Nah, di sini untuk informasi umum, di sini sudah checklist ya. Sudah centang hijau. Ini artinya sudah berhasil kita untuk mengisi informasi umum.
Kemudian jika informasi umum ini sudah checklist, berikutnya kita scroll ke bawah. Berikutnya kita mengisikan pengalaman mengikuti pelatihan ya. Pengalaman mengikuti pelatihan, ini kita klik di sini. Pengalaman mengikuti pelatihan, tambahkan data pengalaman mengikuti pelatihan. Nah, di sini kita bisa klik tambahkan. Misalkan di sini dulu saya ikut di Dinas Pendidikan Kabupaten. Itu adalah pelatihan kurikulum 2013 bagi guru kelas 6 SD. Kita masukkan datanya saja. Yang menyelenggarakan pelatihan K13 ini adalah Dinas Pendidikan ya, Dinas Pendidikan Kabupaten. Maka di sini untuk penyelenggara kita bisa pilih yaitu pemerintah kabupaten atau kota. Kemudian untuk mulai tahun dan sampai tahun ini kita bisa isikan. Untuk yang sampai tahun ini jika masih aktif ini kita bisa kosong ya. Berikutnya kalau misalkan sudah ini kita bisa klik tambah. Ini ya. Nah ini kalau misalkan kita masih ingin menambah kita klik tambah teman-teman. Nah kita klik tambah. Kalau misalkan diklat kita hanya satu kita bisa langsung klik simpan ya. Karena saya mau menambah di sini kita bisa klik tambah. Nah, di sini kita diminta untuk menuliskan 3 pelatihan terbaik yang relevan dengan profesi Anda yang pernah Anda ikuti. Oke, yang pertama ini adalah tadi saya masukkan yaitu untuk diklat K13. Ini adalah sesuai ya dengan keprofesian kita sebagai guru. Berikutnya, saya akan pilih 3 dari beberapa diklat yang pernah saya ikuti. Yang pertama diklat K13 sudah. Kemudian diklat IT ini saya tinggalkan, ini aja, BIMTEK video pembelajaran. Coba kita lihat, ini adalah BIMTEK untuk mengikuti pemanfaatan aplikasi simpel teman-teman. Yaitu ketika kita ingin membuat video pembelajaran untuk pembelajaran siswa yang digunakan sekabupaten dulu ya. Oke, kita isikan datanya. Oke, sudah. Berikutnya di sini untuk, oke coba ini ada gandeng ini ya. Ini baru 2 ya, kita tambah satu lagi, tidak disimpan dulu. Nah, di sini kita tambah data riwayat. Nah, di sini ada satu lagi kesempatan, maka saya akan memasukkan, oke, saya akan mencoba memasukkan sertifikat pembatik level 1 saya saja. Oke, kita masukkan untuk data-datanya, penyelenggaranya, kemudian mulai tahun sampai tahunnya, coba kita cek. Oke, berikutnya di sini sudah 3 ya kita tambahkan, maka di sini nggak bisa kita tambahkan lagi. Kalau sudah fix, sudah yakin, maka berikutnya kita bisa simpan. Oke, data mengikuti pelatihan ini sudah berhasil disimpan. Oke, di sini sudah checklist ya, pengalaman mengikuti pelatihan ini sudah checklist hijau. Dan nanti kalau misalkan kita ingin mengubah, maka kita bisa mengubahnya dengan cara klik di sini. Kalau misalkan kita ingin tutup, itu kita klik di sini. Berikutnya kita lanjutkan pada pengalaman berorganisasi pendidikan. Nah, di sini masih tanda tanya. Ini kita isikan. Pengalaman berorganisasi, ini kita bisa klik di sini. Kemudian kita tambahkan data pengalaman berorganisasi dalam bidang pendidikan. Kita klik tambah. Oke. Berikutnya kita tambahkan ya untuk datanya. Di sini ada yang pertama, ini nama organisasi, kemudian deskripsi dari organisasi, kemudian kedudukan, kemudian posisi, kemudian tahun mulai, tahun selesai, ceritakan peran dalam organisasi dan dampaknya pada organisasi. Kita isikan dulu teman-teman. Nah, kurang lebihnya adalah seperti ini. Misalkan yang pertama, KKG Gugus 2. Kemudian kita berikan untuk deskripsi kita, KKG Gugus 2 itu seperti apa? Anggotanya berapa? Kemudian, di sini untuk kedudukan dalam organisasi. Ini kita pilih di sini kedudukan organisasi ini adalah tingkat apa, sekolah, gugus, atau kecamatan. Maka kita pilih ini. Kalau gugus itu adalah kita gugus ya.
Kemudian posisi dalam organisasi ini kita bisa pilih, yaitu pengurus inti. Kalau misalkan teman-teman sebagai ketua ya ketua, anggota ya anggota ya. Kemudian tahun mulai ini tahun berapa? Kita bisa masukkan di sini teman-teman sesuai dengan SK yang diberikan. Selanjutnya di sini kita tahun mulainya kapan, tahun selesainya. Kalau misalkan saat ini belum selesai, maka kita bisa kosongin saja. Kemudian ceritakan peran Anda dalam organisasi dan apa dampaknya bagi organisasi. Nah, berikutnya di sini kalau misalkan kita hanya satu saja, maka kita langsung bisa klik simpan. Kalau misalkan kita ingin menambah, maka kita tambah data riwayat baru ya. Nanti maksimal 3 teman-teman. Baiklah di sini untuk yang 2 dan 3 akan saya isikan dulu. Oke, berikutnya adalah PGRI Kabupaten Ngawi ya. Kita berikan deskripsi, kemudian di sini kita pilih tingkatnya, ini adalah tingkat kota atau kabupaten. Kita sebagai anggota, kemudian sejak kapan kita bergabung, kemudian untuk peran dalam organisasi apa. Kemudian saya akan tambah satu lagi, kita bisa klik tambah riwayat. Oke, saya tambah satu lagi. Untuk yang data riwayat 3, saya isikan kuartir ranting pramuka Kecamatan Karanganyar. Kita berikan deskripsi dari organisasi kita itu, yang di kegiatannya apa saja, kemudian di sini untuk kedudukan organisasi, ini adalah berada di tingkat apa. Nah, saya adalah di tingkat sekolah gugus kecamatan ya, di tingkat kecamatan. Kemudian di sini kita sebagai apa? Pengurus inti. Kemudian, kita kalau teman-teman mungkin di anggota ya anggota ya. Selanjutnya kita pilih tahun mulainya kapan. Berikutnya sampai kapan, kalau saat ini masih aktif maka kita kosongin saja. Berikutnya kita ceritakan peran kita teman-teman dalam organisasi dan apa dampaknya bagi organisasi. Berikutnya di sini kita isikan teman-teman, ceritakan peran Anda dalam organisasi dan apa dampaknya bagi organisasi. Nah berikutnya kalau misalkan kita sudah masukkan, ini adalah contohnya ya. Kemudian berikutnya sudah kita masukkan 3 maksimal ya, kemudian kita klik simpan. Oke, data pengalaman organisasi sudah disimpan. Kemudian di sini kalau misalkan kita nanti ingin mengubah, kita klik ubah. Nah ini, oke. Kalau misalkan sudah oke, sudah fix, maka kita bisa tutup. Tutupnya kita klik di sini. Klik. Nah, berikutnya pada bagian atas, maka di sini sudah lengkap teman-teman. Informasi umum sudah checklist, pengalaman mengikuti pelatihan checklist, pengalaman berorganisasi pendidikan kita checklist. Selanjutnya pengalaman menjadi sukarelawan. Nah, pengalaman menjadi sukarelawan ini kita isi. Di sini kita klik di sini ya. Berikutnya kita tambahkan pengalaman menjadi sukarelawan. Kita klik tambahkan. Nah, di sini kita juga maksimal pengalamannya 3 teman-teman. Nah, di sini sebagai garis besarnya, misalkan relawan dalam HUT Pramuka 2018. Ini penyelenggaranya siapa, kemudian di sini peran kita ceritakan tugas dan peran ya sebagai relawan. Kalau misalkan kita sudah isikan semuanya, maka kita bisa klik simpan. Oke, data pengalaman sudah disimpan. Kalau kita ingin ubah, kita bisa ubah di sini ya. Berikutnya teman-teman, kalau misalkan sudah, ini kita bisa tutup. Kita cek, sudah checklist. Nah, di sini untuk relawan sudah checklist ya. Berikutnya, kita pengalaman melatih atau mengembangkan orang lain baik secara individu maupun secara kelompok. Nah, di sini kita klik pada bagian ini. Pengalaman melatih atau mengembangkan orang lain secara individu maupun kelompok, ini kita klik di sini. Kemudian kita tambahkan ya untuk pengalamannya, kita klik tambahkan. Nah, di sini lagi-lagi kita diminta untuk mengisikan 3 teman-teman yang ada di sini ya. Nah, ini ada 3. Oke, misalkan di sini, kita itu punya pengalaman melatih atau mengembangkan orang lain, ya. Saya mengajarkan teman guru itu membuat blog dan juga channel YouTube yang digunakan untuk, media pembelajaran kepada siswa. Nah, di sini sasarannya adalah guru. Nah, pada kegiatan ini, awalnya itu mereka kesulitan karena harus mempelajari hal-hal yang baru gitu kan. Namun, dengan semangat tekad yang kuat, maka akhirnya berhasil dan siswa semakin senang pembelajaran berbasis IT. Berikutnya kita bisa tambahkan lagi, kita tambahkan untuk yang kedua ya. Misalkan ini, saya pernah yang kedua ya,
menggerakkan siswa untuk dilatih memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah sebagai pot dan media tanam untuk sayuran. Jadi memanfaatkan barang bekas itu adalah untuk yang bisa menghasilkan lagi ya. Kemudian kalau misalkan kita ingin tambah, kita klik tambah data riwayat. Nah, di sini kita pilih lagi teman-teman, kita isikan. Oke, misalkan di sini adalah parenting menyayangi anak ya. Oke, ini adalah dalam kegiatan parenting menyayangi anak, pengembangan untuk menyayangi anak bagi orang tua. Ini saya tujukan masyarakat umum ketika itu. Kemudian untuk ceritakan proses pengembangannya, kesulitan dan dampaknya adalah seperti ini. Kemudian kalau sudah, ini kita bisa klik simpan. Berikutnya kita tutup. Kemudian kalau ingin ubah, nanti kita bisa ubah lagi. Kemudian kalau oke, kita tutup. Kemudian kita cek. Nah, di sini sudah checklist teman-teman. Tinggal sekarang upload dokumen parenting. Upload dokumen penting. Ini kita scroll ke bawah. Nah, ini dokumen penting. Ini kita klik di sini. Nah, di sini untuk KTP, pastikan nama pada KTP yang diunggah sesuai dengan nama Anda. Pastikan NIK pada KTP yang diunggah sesuai dengan data NIK yang Anda isikan. Pastikan kualitas KTP Anda jelas, tidak blur. Pastikan tampilan KTP Anda tidak terbalik untuk memudahkan verifikasi. Nah, di sini kita unggah ya. Kita klik di sini untuk unggah KTP. Nah, di sini untuk filenya ini adalah minimal 20 KB dan maksimal 1,5 MB. Kita klik di sini. Ini adalah JPG atau JPEG atau PNG, teman-teman. Pastikan file kita ini adalah JPG ya. Nah, berikutnya di sini kita pilih ini, teman-teman. KTP ya, formatnya harus JPG. Kita klik, kemudian kita klik open. Oke, kalau misalkan sudah tersimpan seperti ini, berarti ini sudah tersimpan. Berikutnya, kita klik simpan. Oke, berkas sudah berhasil. Kalau ingin lihat, kita ingin lihatnya di sini. Kalau ubah, kita ubahnya di sini. Kemudian berikutnya kita upload surat dukungan kepala sekolah. Ini belum diupload ya. Template-nya tadi sudah ada, teman-teman. Kemudian di sini surat dukungan kepala sekolah, kita klik unggah. Kemudian filenya kita siapkan, kita klik di sini. Kemudian kita isikan surat dukungan ya. Nah, ini dukungan. Klik. Kemudian kita klik open. Kemudian kita klik simpan. Oke, sudah berhasil ya, selesai. Berikutnya di sini surat rekomendasi. Ini tidak wajib, namun baiknya kita isikan. Kita klik unggah. Kemudian untuk surat rekomendasi ini dari siapa? Atasan, teman sejawat atau komunitas atau organisasi. Karena saya ini dari rekomendasi kepala sekolah sekaligus minta izin, maka saya atasan ya. Oke, berikutnya kita klik di sini untuk menguploadnya. Surat rekomendasi ini kita klik di sini. Nama filenya, kemudian kita klik open. Kemudian kita klik simpan. Oke, berhasil disimpan ya teman-teman. Nah, ini kita sudah berhasil. Kita bisa tutup di sini. Berikutnya, maka kita bisa lihat di atas. Nah, kalau misalkan pada bagian ini sudah checklist semua, berarti kita persyaratan ini sudah lengkap atau komplit. Jika kita sudah selesai mengisi kurikulum vitae, maka akan ada tampilan hijau. Anda telah melengkapi data informasi kurikulum vitae. Langkah berikutnya, ini adalah kita mengisi IC. Nah, ini kita mengisi IC ya. Pastikan kurikulum vitae ini sudah selesai, kita isi IC. Nah, di sini pada bagian IC, ini kita isi IC akan melalui pemeriksaan plagiarisme otomatis, teman-teman. Jadi kita nggak boleh copy paste ya, nggak boleh copy paste dari web online. IC yang merupakan hasil plagiarisme tidak akan diterima oleh tim seleksi. Jawablah semua pertanyaan yang ada. Bacalah setiap pertanyaan dengan seksama sebelum menjawab. Periksa kembali jawaban Anda dan seterusnya. Kemudian simpan. Nah, ini teman-teman. Kemudian berikutnya untuk memulai mengerjakan IC. Dengan ini saya menyatakan ini kita tanda tangani, kita checklist ya. Jawaban yang akan saya berikan, jawaban saya sendiri tanpa tindakan plagiarisme. Jika jawaban saya mengandung unsur plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi dari tim seleksi guru penggerak. Nah, ini teman-teman. Kemudian kita klik mulai mengerjakan.
Nah, ini kita isi sendiri-sendiri ya, nggak boleh ini kalau saya tampilkan teman-teman. Yang pertama, apa yang memotivasi Anda menjadi guru penggerak, berinteraksi dengan orang lain terkadang dapat dan seterusnya. Ini kita untuk kelengkapan isi, ini ada 5 soal yang harus kita jawab teman-teman. Nah, ini kita isi dulu ya, dan mohon maaf untuk isi ini saya nggak bisa merekam dan menyampaikan kepada teman-teman. Di sini untuk mengerjakan kita bisa klik di sini, kemudian kita isi satu persatu jawabannya ya. Oke sobat semuanya, kalau misalkan isi ini sudah kita isi semua, nah ini sudah semua ya, satu, 2, dan juga 3, maka berikutnya kita bisa klik simpan. Berikutnya kita mengisi isi yang kedua. Nah di sini berinteraksi dan seterusnya, kita isi dulu ya, ada beberapa pertanyaan. Berikutnya jika kita sudah menyelesaikan, maka isi ini kita klik simpan ya. Oke, data isi berhasil disimpan, kemudian kita bisa tutup. Oke, demikian teman-teman. Berikutnya ini adalah kita masih mengerjakan isi lagi poin ketiga, kemudian berikutnya poin keempat dan juga poin kelima. Jika isi sudah berhasil diisi semua, kita bisa klik simpan. Oke, data isi sudah berhasil disimpan. Berikutnya kita bisa tutup. Oke, sobat semuanya di sini kita sudah berhasil ya untuk mengisikan isi. Nah, di sini ketika kita sudah berhasil melengkapi isi kita, mulai dari poin nomor 1 sampai poin yang nomor 5, maka berikutnya di sini kita bisa melihat, selamat Anda telah melengkapi data isi. Nah, ini teman-teman, kelengkapan isi, di sini statusnya, prasyarat kelengkapan data, status pemenuhan, ini kelengkapan isi sudah centang hijau ya. Nah, artinya di sini kita sudah selesai teman-teman untuk mengisi. Kita bisa cek kembali ya, sebelum kita lanjutkan untuk mendaftar teman-teman. Nah, di sini kita bisa cek untuk pada bagian kurikulum vitae, ini kita pastikan untuk semuanya ini sudah checklist ya. Sudah checklist semua, sudah hijau, ini kita pastikan semua. Di sini sudah hijau semua ya. Berikutnya kita bisa cek untuk data diri kita, sudah benar atau belum, berkas yang kita unggah ini sudah benar atau belum. Kemudian isinya juga kita cek lagi. Kita cek termasuk surat rekomendasinya sudah berhasil terupload atau belum. Nah ini teman-teman, kalau misalkan kita pastikan untuk semua data ini kita sudah isi, kita pastikan ini kan, maka berikutnya kita bisa melanjutkan submit teman-teman. Untuk melanjutkan pendaftaran, submit, mengajukan berkas, maka kita bisa klik ke beranda. Oke, ke beranda. Berikutnya di sini berkas ajuan sudah dilengkapi ya, termasuk melengkapi CV dan IC. Selanjutnya silahkan klik tombol kirim berkas untuk melanjutkan pengajuan Anda. Nah di sini kita sudah lengkap, sudah checklist semua ya. Untuk kurikulum vitae, IC ini sudah. Pastikan Anda melengkapi semua tugas agar dapat melakukan proses pengiriman berkas. Nah ini kita pastikan satu-satu lagi. Kalau sudah, langkah berikutnya kita kirim berkas. Klik di sini, kirim berkas. Anda yakin kirim berkas sekarang? Kita klik ya. Oke, data Anda berhasil diajukan. Kemudian kita bisa klik tutup. Nah, indikasi bahwa pendaftaran kita sudah berhasil. Kita tinggal menunggu pengumuman. Nanti untuk jadwal tes bakat skolastik, ini adalah ada ini. Berkas terkirim teman-teman. Nah, ini ya. Berkas sudah berhasil dikirim. Namun kalau misalkan teman-teman nanti sebelum tutup masa pendaftaran, kalau kita ingin mengganti, Anda sudah mengirimkan berkas ya, Anda untuk diproses. Apabila Anda ingin membatalkan atau ingin mengubah isian, kita bisa klik di sini teman-teman. Ya gini kan? Nah ini statusnya sudah selesai. Nah setelah ini kita tinggal menunggu untuk jadwal berikutnya teman-teman. Oke, demikian sobat semuanya terkait tentang tutorial lengkap cara mendaftar guru penggerak angkatan 5. Dan saya rasa untuk angkatan 6 pun nanti juga akan sama seperti ini. Demikian semoga bermanfaat. Silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.